Kutukan Sungai Bengawan Solo. Selamat datang di channel Jejak Hororit. Setiap tempat punya jejak, setiap tragedi punya bayangan. Dan malam ini, kita akan menelusuri kisah nyata yang membuat bulu kuduk merinding. Cerita dibuka dengan, jangan berenang di Bengawan Solo setelah matahari condong ke barat. Itu jamnya mereka keluar mencari tumbal. Kalimat itu berulang kali diucapkan oleh orang-orang tua di tepian desa Plosorejo, sebuah desa kecil yang berhadapan langsung dengan arus panjang Bengawan Solo. Sore itu, suara gamelan dari hajatan di tepi desa bersahut dengan deburan air. Seorang remaja bernama Niko Prasetya berdiri di pinggir tebing, menatap aliran sungai yang tampak tenang. Ia sedang gelisah. Seminggu lalu, sahabat karibnya, Johan Firmanto, tenggelam tepat di kedung yang disebut warga sebagai Kedung Maya. Sebelum kita larut dalam kisah ini, pastikan Anda sudah subscribe channel Jejak Hororit agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita penuh misteri dan kisah nyata lainnya. Niko masih teringat jelas bagaimana Johan sempat melambaikan tangan minta tolong, lalu tubuhnya terseret pusaran kuat. Beberapa teman sebaya sempat berusaha menolong, tapi Johan menghilang seakan ditelan air. Saat tubuhnya ditemukan keesokan paginya, wajahnya pucat, matanya setengah terbuka, seolah masih ingin mengatakan sesuatu yang tak sempat keluar. Sejak kejadian itu, Niko dihantui perasaan bersalah. Ia merasa tak pantas selamat, sementara sahabatnya meregang nyawa di depan mata. Namun yang membuat bulu kuduknya merinding adalah bisikan orang-orang tua desa. Johan bukan sekadar korban tenggelam. Ia diyakini menjadi tumbal penunggu sungai. Warga Plosorejo percaya, di dasar Bengawan Solo, terutama di Kedung Maya, bersemayam arwah seorang putri kerajaan bernama Dewi Maya. Legenda kuno menyebutkan, ia dahulu putri Ki Ageng Kuung dari masa Pajang. Konon ia bunuh diri dengan menceburkan diri ke sungai karena patah hati. Arwahnya kemudian berubah menjadi penunggu gaib yang menagih jiwa manusia, terutama anak muda yang berani menantang derasnya arus. Suatu malam, setelah pemakaman Johan, ibu-ibu desa menggelar doa bersama. Aroma kemenyan memenuhi udara. Dalam bisikan doa, ada satu nama yang selalu muncul, Onggo Inggi. Niko baru pertama kali mendengar nama itu. Menurut penuturan seorang sesepuh bernama Pak Suyono, Onggo Inggi adalah kepala manusia tanpa tubuh. Rambutnya panjang menjuntai sampai ke air, matanya merah menyala. Ia disebut-sebut sering muncul di Bengawan Solo, menyeret korban dengan cepat ke dasar sungai. Pak Suyono bercerita dengan suara bergetar, dulu, tahun 70-an, ada 3 bocah hilang di sini. Mereka berenang di waktu maghrib. Orang-orang lihat kepala mengambang, dengan rambut seperti lumut. Bocah-bocah itu teriak, tapi yang ditarik bukan cuma tubuhnya, juga ruhnya. Sampai sekarang, makam mereka masih basah kalau malam Jumat. Cerita itu membuat Niko sulit tidur. Malam demi malam ia mendengar suara air seperti beriak di telinganya. Kadang ada bisikan samar, memanggil namanya dari arah sungai. Ibunya yang khawatir, melarang ia mendekati tepian. Namun larangan itu justru menambah rasa penasaran. Beberapa hari kemudian, saat langit mendung, Niko memberanikan diri kembali ke lokasi Johan tenggelam. Ia berdiri di tepi Kedung Maya, memandangi pusaran air. Tiba-tiba, angin dingin menyapu, dan sekelebat bayangan putih terlihat menyelam cepat di bawah permukaan. Niko terkejut, tapi matanya tak bisa lepas. Ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesat. Sosok Johan, dengan wajah pucat dan mata kosong, melambai pelan dari dalam air. Niko mundur dengan panik. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia berlari pulang, tubuhnya gemetar hebat. Malam itu ia demam, tubuhnya panas, dan terus mengigau menyebut nama Johan. Ibunya sampai memanggil tetua kampung untuk menenangkan anaknya. Dalam keadaan setengah sadar, Niko mengucapkan kalimat yang membuat semua orang tercekat. Dia, bukan Johan, dia yang di dalam air, minta aku gantiin, katanya giliran aku. Sejak malam itu, ketakutan melingkupi seluruh keluarga Niko. Warga mulai mengingatkan, jangan biarkan ia sendirian, apalagi dekat sungai. Beberapa tetua bahkan menyarankan melakukan ritual tolak bala agar arwah gaib tidak menjemput Niko sebagai tumbal berikutnya. Namun, semakin dijaga, semakin besar pula dorongan gaib yang Niko rasakan. Ada momen ketika malam hening, ia mendengar suara gamelan samar dari arah sungai, padahal tidak ada hajatan.
Kadang, aroma bunga melati semerbak masuk ke kamarnya, padahal jendela tertutup rapat. Puncaknya terjadi ketika Nico bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di tepi Bengawan Solo. Dari kabut tebal muncul seorang perempuan berwajah pucat, rambut panjang menjuntai basah, mengenakan kain kebaya lusuh. Perempuan itu menatap Nico dengan mata sendu namun tajam. Ia berbisik lirih, "Aku Dewi Maya, kau akan menjadi milikku, mengikuti sahabatmu." Nico terbangun dengan keringat dingin, tubuhnya lemas, dan air matanya mengalir tanpa sadar. Sejak itu ia yakin, sungai telah menandainya. Bisikan dari Kedung Maya. Malam di desa Plosorejo terasa lebih pekat daripada biasanya. Angin berhembus membawa aroma lumpur basah bercampur bau anyir sungai. Seisi rumah Nico Prasetya diliputi ketakutan. Ibunya, Bu Sriatun, duduk di sudut kamar sambil menggenggam tasbih. Ia tak henti-hentinya melafalkan doa, berharap Allah menjaga putranya dari mara bahaya. Namun Nico semakin sulit dikendalikan. Semenjak melihat bayangan sahabatnya Johan di sungai, ia sering termenung di jendela, menatap ke arah Bengawan Solo dengan mata kosong. Kadang, bibirnya bergerak seolah sedang berbicara pada seseorang yang tak terlihat. Suatu sore, ketika warga berkumpul di pos ronda, Bu Sriatun datang dengan wajah cemas. Ia bercerita tentang perubahan aneh pada anaknya. Para tetua mendengarkan dengan serius. Lalu Pak Suyono, yang dikenal sebagai penjaga adat desa, menghela napas panjang. "Bu Sri, sepertinya Nico sudah diincar oleh penghuni Kedung Maya. Kalau tidak segera dihalangi, arwah Johan akan jadi perantara untuk menjemputnya," ucap Pak Suyono lirih. Warga yang hadir terdiam, sebagian bergidik. Mereka sudah sering mendengar cerita tentang Kedung Maya, tapi kali ini korbannya adalah anak desa sendiri yang mereka kenal. Pak Suyono lalu menuturkan kembali legenda kelam yang diwariskan turun-temurun. Zaman dahulu, Bengawan Solo tak hanya menjadi jalur perdagangan, tapi juga arena ritual. Banyak kerajaan kuno mempersembahkan tumbal ke sungai ini. Salah satunya adalah kisah tentang Dewi Maya, putri Ki Ageng Kuung. Konon, Dewi Maya jatuh cinta pada seorang prajurit jelata. Hubungan itu ditentang keras keluarganya. Karena dipaksa menikah dengan bangsawan lain, ia memilih menceburkan diri ke Bengawan Solo. Sejak saat itu, arwahnya dipercaya menjadi penunggu sungai, menagih jiwa manusia untuk menemani kesendiriannya. Tak hanya Dewi Maya, tambah Pak Suyono, di arus itu juga bersemayam Onggo Inggi, kepala tanpa tubuh yang kerap muncul menjelang maghrib. Dia haus jiwa, terutama jiwa yang lemah oleh rasa bersalah. Kalimat terakhir itu membuat Bu Sriatun tersentak. Ia tahu betul anaknya masih dihantui rasa bersalah karena tak bisa menolong Johan. Rasa itu bisa menjadi pintu masuk bagi makhluk gaib untuk menguasai jiwanya. Malam itu, warga sepakat menggelar selamatan. Mereka berkumpul di musola desa, menyalakan lampu minyak, dan menghamparkan nasi tumpeng. Doa-doa dilantunkan, memohon agar Bengawan Solo tidak lagi menagih korban. Namun di tengah doa, kejadian aneh terjadi. Lampu minyak yang menyala tiba-tiba padam satu persatu. Hembusan angin terasa dingin menusuk. Beberapa orang mendengar suara gamelan samar dari arah sungai. Suara itu pelan, lalu semakin jelas, seakan sebuah pesta tengah berlangsung di dasar Bengawan. Seorang pemuda desa bernama Bagas Nugroho spontan menutup telinganya. "Aku dengar suara perempuan tertawa," katanya gemetar. Suasana musola kacau. Anak-anak kecil menangis. Orang tua saling berpegangan tangan. Pak Suyono segera menenangkan. "Tenang, ini ujian. Jangan sampai takut, karena takut akan membuat mereka semakin kuat." Selesai doa, warga pulang dengan hati tak menentu. Namun malam itu, di rumah Nico, gangguan semakin nyata. Sekitar tengah malam, Nico terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela. Ketukan itu teratur, 3 kali berhenti, lalu 3 kali lagi. Ia mendekat perlahan, dan saat menyingkap tirai, darahnya seakan berhenti mengalir. Di balik kaca jendela, ia melihat wajah Johan. Pucat, matanya kosong, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Dari sela rambut basahnya, menetes air sungai, membentuk genangan di lantai. Nico terpaku, tubuhnya kaku, tak mampu menjerit. Johan lalu mengangkat tangannya, mengisyaratkan agar Nico mengikutinya. Saat itulah, terdengar bisikan lirih di telinga Nico.
Bukan suara Johan, tapi suara perempuan. Halus namun menusuk. Kau milikku, ikutlah, arus akan membawamu pulang. Niko jatuh tersungkur, tubuhnya menggigil hebat. Ibunya berlari masuk kamar, melihat lantai basah meski jendela tertutup rapat. Bu Sriatun menjerit, lalu memeluk anaknya erat-erat. Keesokan harinya, kabar itu menyebar. Warga semakin yakin, arwah Johan telah dijadikan perantara oleh penunggu sungai untuk menjemput Niko. Bagas Nugroho yang sebelumnya mendengar tawa perempuan di musola, datang menemui Niko. Ia menceritakan sesuatu yang selama ini ia pendam. Ko, seminggu sebelum Johan tenggelam, aku juga sempat lihat bayangan perempuan di tepi sungai. Rambutnya panjang sekali, wajahnya pucat. Dia berdiri di atas air, lalu menghilang. Waktu itu aku kira cuma halusinasi. Tapi setelah kejadian Johan, aku yakin itu Dewi Maya. Pengakuan Bagas membuat Niko makin resah. Ia merasa hidupnya kian terikat dengan sungai. Setiap malam ia bermimpi, berjalan di tepi Bengawan Solo, lalu melihat pintu gerbang emas bercahaya di dasar air. Dari balik pintu itu, suara-suara memanggil namanya, menawarkan ketenangan jika ia mau ikut masuk. Hari demi hari, tubuh Niko melemah. Nafsu makannya hilang, wajahnya pucat, dan matanya cekung. Dokter desa yang memeriksa tak menemukan penyakit medis. Warga percaya, jiwanya sedang direnggut perlahan. Pak Suyono akhirnya memutuskan langkah besar. Ia mengajak beberapa warga dan tokoh desa untuk menggelar ritual khusus di tepi Kedung Maya. Ritual ini jarang dilakukan, karena dipercaya bisa mengundang langsung penunggu sungai. Namun mereka tak punya pilihan lain. Menjelang senja, obor dinyalakan di tepi sungai. Warga berdiri membentuk lingkaran. Pak Suyono membawa sesajen berupa bunga 7 rupa, kelapa muda, dan seikat padi. Doa-doa dilantunkan. Udara mendadak menjadi dingin menusuk, padahal siang tadi panas terik. Tiba-tiba, pusaran air muncul di tengah kedung. Suara gemericik berubah menjadi raungan. Dari dalam pusaran, muncul kepala besar dengan rambut panjang hitam pekat. Matanya merah menyala, menatap tajam ke arah Niko yang dibawa ibunya ke tempat itu. Itu Onggo Inggi, teriak seseorang. Warga panik, sebagian berlari mundur. Namun Pak Suyono tetap berdiri tegak. Ia mengangkat tangan, membaca doa penolak bala. Pusaran semakin kuat, dan terdengar jeritan nyaring, seperti suara perempuan menangis. Niko terhuyung, seakan tubuhnya ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Ibunya memeluk erat, tapi tarikan itu semakin kuat. Warga lain membantu menahan, hingga tubuh Niko jatuh pingsan di tanah. Pusaran perlahan menghilang, namun suasana mencekam masih terasa. Malam itu, warga sadar, pertempuran mereka baru saja dimulai. Bengawan Solo seakan tak rela melepas incarannya. Tumbal yang ditagih. Sejak malam ritual di Kedung Maya, suasana desa Plosorejo berubah. Warga tak lagi berani mendekati sungai, meski untuk sekadar mengambil air. Bengawan Solo yang biasanya ramai dengan suara orang mandi, mencuci, atau menebar jala, kini sunyi seperti kuburan. Namun justru di tengah kesunyian itu, Niko Prasetya semakin sering mendengar bisikan gaib. Kadang suara sahabatnya Johan, kadang suara perempuan lembut yang mengaku sebagai Dewi Maya. Suara itu selalu menuntun satu hal, agar Niko mau menyerahkan diri ke sungai. Ibunya, Bu Sriatun, semakin kewalahan. Malam-malam Niko sering berjalan sambil tidur, langkahnya menuju ke pintu rumah. Jika tak segera dicegah, ia bisa saja keluar dan tercebur ke sungai. Beberapa kali Bagas Nugroho terpaksa ikut berjaga di rumah, karena Bu Sriatun tak sanggup sendirian. Suatu malam, ketika Bagas terlelap di kursi, ia terbangun oleh suara lirih. Niko berdiri di depan pintu, matanya terpejam, namun bibirnya berbisik. Air memanggilku. Johan menunggu. Dewi Maya menunggu. Bagas sontak meloncat, memeluk tubuh Niko, dan membangunkannya dengan kasar. Niko terbangun dengan napas tersengal, lalu menangis keras. Kenapa aku, Gas? Kenapa mereka minta aku? Pertanyaan itu menggema di benak semua orang desa. Mengapa penunggu sungai memilih Niko, padahal korban sebelumnya hanyalah kebetulan tenggelam? Pak Suyono, yang terus memantau perkembangan, akhirnya mengungkapkan dugaan yang membuat bulu kuduk warga merinding. Menurutnya, Bengawan Solo tidak sekadar sungai.
Ia adalah jalur gaib yang menghubungkan banyak kerajaan masa lalu. Jiwa-jiwa yang pernah dijadikan tumbal masih berkeliaran di arus itu, dan mereka selalu haus korban baru. Arwah Johan hanyalah perantara, sedang Nico dipilih karena rasa bersalahnya membuat pintu jiwanya terbuka lebar. Kalau tidak dihentikan, dalam 7 hari arwahnya akan ditarik sepenuhnya. Setelah itu, tubuhnya bisa mati, atau hidup tanpa jiwa, ujar Pak Suyono di hadapan warga. Hari demi hari berlalu, dan tanda-tanda itu semakin jelas. Pada hari ketiga setelah ritual, tubuh Nico mulai membiru di bagian kaki dan tangan, seolah terkena gigitan dingin. Dokter desa kembali dibuat bingung, karena suhu tubuhnya normal, tapi kulitnya seakan kehilangan kehidupan. Pada malam kelima, mimpi Nico menjadi semakin nyata. Ia melihat dirinya berdiri di tepi sungai, disambut Johan dengan senyum pucat. Johan menggandeng tangannya, mengajak menyelam ke dalam air. Di bawah sana, terlihat keraton megah bercahaya. Di singgasana duduk Dewi Maya, berbusana kebaya basah, menatapnya dengan tatapan yang menusuk hati. Kau akan menjadi penggantinya, bersamaku selamanya, ucap Dewi Maya dalam mimpi itu. Saat terbangun, mulut Nico dipenuhi lumpur basah. Bau amis sungai memenuhi kamarnya. Bu Sriatun histeris melihat itu, yakin bahwa anaknya benar-benar sudah disentuh dunia gaib. Warga desa semakin resah. Mereka takut arwah-arwah sungai akan menuntut korban lain jika Nico tak diserahkan. Suara-suara bisik mulai terdengar di balai desa. Sebagian orang berpendapat lebih baik membiarkan Nico pergi agar desa tenang. Namun Bagas menentang keras, begitu pula Pak Suyono. Jangan pernah kita serahkan nyawa manusia untuk menenangkan mereka. Itu justru akan membuat kutukan semakin kuat, tegas Pak Suyono. Akhirnya, diputuskan untuk mencari bantuan dari seorang spiritualis tua yang tinggal di pinggiran hutan, dikenal dengan nama Mbah Karno. Konon ia pernah berhadapan dengan makhluk penunggu sungai di masa mudanya, dan berhasil selamat. Perjalanan menuju rumah Mbah Karno penuh dengan ketegangan. Malam itu, Pak Suyono, Bagas, dan 2 warga lain mendayung perahu kecil menyusuri sungai ke arah hulu. Bulan purnama menyinari arus, membuat permukaan air berkilau aneh. Beberapa kali, mereka mendengar suara-suara seperti orang menangis di tepi sungai. Sesampainya di rumah panggung sederhana milik Mbah Karno, mereka segera menyampaikan keadaan Nico. Lelaki tua itu terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Bengawan Solo memang selalu lapar. Mereka tidak hanya haus darah, tapi haus jiwa yang rapuh. Anak itu harus dikuatkan jiwanya, atau dia akan jadi tumbal berikutnya. Aku bisa membantu, tapi ritual ini berbahaya. Kalau gagal, bukan hanya dia, kalian semua bisa ikut ditarik. Pak Suyono menyetujui, meski warga yang lain gemetar mendengarnya. Bagas hanya bisa menunduk, namun tekadnya bulat untuk menyelamatkan sahabatnya. Malam itu juga, Mbah Karno ikut mereka kembali ke desa. Begitu menapakkan kaki di tepi Bengawan, ia mendongak ke langit. Mereka sudah tahu kedatanganku, katanya lirih. Angin dingin berhembus, dan dari arah sungai terdengar gamelan samar, semakin lama semakin jelas. Ritual penentuan akan dilakukan di malam ke-7, tepat di tepian Kedung Maya. Mbah Karno meminta warga menyiapkan sesaji, serta menjaga Nico agar tidak keluar rumah sebelum saatnya tiba. Namun justru menjelang malam ke-7 itu, keadaan semakin gawat. Nico menghilang dari kamarnya. Jendela terbuka, dan lantai penuh jejak basah menuju arah sungai. Bu Sriatun menjerit histeris. Warga berhamburan dengan obor, menyusuri jalan setapak menuju Bengawan Solo. Di kejauhan, mereka melihat sosok Nico berdiri di tepi Kedung Maya. Rambutnya terurai, matanya kosong, tubuhnya tampak melayang ringan seolah ditopang kekuatan gaib. Di belakangnya, kabut tebal menutupi arus sungai, dan samar-samar terlihat bayangan perempuan bergaun kebaya lusuh, menatap ke arah mereka dengan senyum misterius. Ritual penentuan. Di tepian Kedung Maya, obor-obor menyala berderet, cahayanya bergetar diterpa angin malam. Warga desa Plosorejo berkumpul dengan wajah pucat, sebagian memeluk anak mereka erat-erat. Malam ke-7 telah tiba, dan sesuai firasat Mbah Karno, malam ini adalah puncak dari incaran Bengawan Solo terhadap jiwa Nico Prasetya. Nico berdiri di tepi sungai, tubuhnya seperti kehilangan kendali. Matanya kosong, bibirnya bergetar mengucapkan kata-kata yang tak dimengerti.
Bu Sri Atun berlari mencoba meraih anaknya, namun langkahnya tertahan oleh Bagas Nugroho. Biarkan Mbah Karno yang maju, Bu. Kalau ibu mendekat, arwah itu bisa makin kuat, kata Bagas dengan suara gemetar. Mbah Karno melangkah pelan ke depan, membawa bokor sesaji berisi bunga 7 rupa, kemenyan, dan kendi air. Asap kemenyan mengepul, menari bersama kabut yang turun perlahan. Suara gamelan samar terdengar lagi dari dasar sungai, disertai tawa perempuan yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Dewi Maya, Onggo Inggi, malam ini kita bertemu, gumam Mbah Karno, suaranya berat. Tiba-tiba, pusaran air muncul di tengah kedung, jauh lebih besar daripada sebelumnya. Dari dalamnya, terlihat jelas kepala raksasa berambut panjang, Onggo Inggi, muncul dengan mata menyala merah. Jeritan nyaring keluar dari mulutnya, memecah keheningan malam. Warga menutup telinga, beberapa anak jatuh pingsan karena ketakutan. Tapi yang lebih menggetarkan adalah munculnya sosok perempuan bergaun kebaya lusuh di atas air. Wajahnya pucat, matanya teduh tapi menyeramkan. Dialah Dewi Maya. Ia menatap langsung ke arah Niko, lalu membuka tangan seakan hendak memeluk. Dari bibirnya terdengar suara mendayu. Datanglah padaku, anak muda. Johan sudah bersamaku. Kau hanya perlu satu langkah lagi. Niko bergetar, tubuhnya perlahan maju ke arah tepi air. Bu Sri Atun berteriak histeris, mencoba melepas pelukan warga yang menahannya. Bagas maju berusaha menahan Niko, tapi hembusan angin kuat membuatnya terhempas ke tanah. Mbah Karno segera mengangkat kendi berisi air, lalu memercikkannya ke arah pusaran sambil melantunkan doa penolak bala. Asap kemenyan semakin tebal, namun pusaran justru kian mengganas. Sosok Onggo Inggi meraung, sementara Dewi Maya tertawa lirih, suaranya menusuk telinga. Apa yang kalian lakukan tak akan menghentikan kutukan ini. Sungai ini sudah haus. Tumbal harus ada. Kata-kata itu membuat warga semakin gemetar. Sebagian mulai berteriak, serahkan saja anak itu, biar desa tenang. Bu Sri Atun menangis pilu. Ia memohon, jangan biarkan anakku jadi korban. Tolong selamatkan dia. Mbah Karno memejamkan mata, suaranya tegas. Tidak, kalau kita menyerahkan nyawa manusia, kutukan akan semakin kuat. Kita harus melawan. Dia lalu mengambil serikat padi dari sesaji, membakarnya hingga asap mengepul pekat. Asap itu dilemparkan ke arah pusaran, dan tiba-tiba terdengar suara jeritan keras dari arwah-arwah sungai. Sosok Johan tampak muncul di antara kabut, wajahnya penuh penderitaan. Niko, jangan ikut aku, tolong lari. Suara itu lirih, sebelum tubuh Johan kembali ditarik ke dalam arus. Niko terhuyung, matanya kembali sadar sesaat. Ia menangis, memanggil nama sahabatnya. Namun saat itu juga, tangan gaib tak kasat mata mencengkeram kakinya, menyeretnya menuju air. Bagas, tanpa pikir panjang, melompat maju dan memeluk sahabatnya erat-erat. Tarikan itu begitu kuat, hingga keduanya hampir tercebur ke dalam sungai. Warga berteriak, beberapa ikut menahan tubuh mereka. Suasana menjadi kacau. Jeritan Onggo Inggi menggema, tawa Dewi Maya makin keras, sementara pusaran air seakan hendak menelan seluruh tepian. Dalam keputusasaan, Mbah Karno menggenggam keris kecil yang selalu ia bawa. Dengan doa khusus, ia menancapkan keris itu ke tanah di tepi sungai. Tiba-tiba, bumi bergetar, dan cahaya merah menyembur dari pusaran air. Sosok Onggo Inggi meraung, lalu menghilang dalam asap hitam. Dewi Maya pun menatap tajam ke arah Mbah Karno. Kau pikir bisa menghentikan aku? Kutukan ini tak akan pernah selesai. Bengawan Solo akan selalu haus jiwa. Lalu perlahan, sosoknya memudar, lenyap bersama pusaran yang surut. Suasana hening. Angin berhenti, suara gamelan hilang. Niko terkulai lemah di pelukan Bagas, sementara Bu Sri Atun menangis sejadi-jadinya. Warga tampak lega, tapi juga diliputi ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Mbah Karno menatap arus yang kembali tenang. Untuk malam ini kita selamat. Tapi ingat, mereka tidak pernah benar-benar pergi. Hanya menunggu saat lain untuk kembali menagih. Ucapan itu membuat bulu kuduk semua orang merinding. Mereka sadar, meski ritual malam ini berhasil menyelamatkan Niko, kutukan Bengawan Solo masih jauh dari kata berakhir. Jejak yang tak pernah padam. Pagi setelah ritual,
Desa Plosorejo kembali terasa sunyi. Warga masih syok oleh kejadian semalam. Meski Niko selamat, bayangan pusaran air, raungan Onggo Inggi, dan tatapan tajam Dewi Maya masih melekat kuat di benak semua orang. Niko terbaring lemah di rumah, dijaga ketat oleh ibunya. Sesekali ia menggigil, meski tubuhnya tak lagi demam. Ia hanya berkata lirih, "Aku masih mendengar mereka, suara Johan, suara perempuan itu." Bagas yang setia menemani merasa tak tenang. Ia sering mendapati Niko menatap kosong ke arah pintu, seakan ada sesuatu yang berdiri di sana. Bahkan ketika jendela ditutup rapat, lantai kamar kadang tetap basah oleh air sungai yang entah dari mana datangnya. Mbah Karno yang masih tinggal beberapa hari di desa memberi peringatan keras. "Kalian harus tetap berjaga. Jangan anggap mereka sudah pergi. Kadang, penunggu sungai tak menyerah hanya dengan satu kali ritual. Mereka bisa datang lagi, kapan saja, dalam wujud berbeda." Peringatan itu terbukti benar. Malam keempat setelah ritual, seorang nelayan bernama Karto Wibisono yang sedang menjala ikan di tepian hilang begitu saja. Perahunya ditemukan terbalik, jaringnya robek, dan hanya ada sandal yang tersisa. Warga geger, karena kejadian itu mirip dengan kisah lama. Korban selalu hilang di tempat yang sama, dekat Kedung Maya. Istri Karto menangis meraung di balai desa. "Kenapa harus suamiku? Kenapa sungai itu selalu minta korban?" Tangisnya membuat semua orang tercekat. Pak Suyono hanya bisa menggeleng. "Aku sudah bilang, kutukan ini tidak akan pernah selesai. Kita hanya bisa berdoa, agar keluarga kita selamat dari incaran mereka." Namun kejadian itu menorehkan luka baru. Warga mulai percaya bahwa ritual kemarin hanya sekadar penundaan. Sungai itu akan selalu haus jiwa, entah dalam bentuk arwah yang menyeret, pusaran yang tiba-tiba muncul, atau sekadar kejanggalan yang membuat orang lengah. Niko semakin tersiksa. Ia merasa bersalah karena yakin Karto menjadi korban pengganti dirinya. Dalam tidurnya, ia kembali bermimpi. Kali ini ia melihat keraton air lebih jelas. Johan berdiri di samping Dewi Maya, wajahnya kosong, matanya sayu. Dewi Maya tersenyum, lalu berkata, "Kau selamat karena aku mengambil yang lain. Tapi ingat, hutangmu belum lunas." Niko terbangun dengan teriakan keras, tubuhnya gemetar. Bagas yang tidur di lantai segera menghampiri. "Ko, tenang, itu cuma mimpi." Tapi Niko menggeleng. "Bukan mimpi. Itu nyata. Mereka masih menungguku." Hari-hari berikutnya, desa hidup dalam ketegangan. Anak-anak dilarang mendekati sungai, bahkan orang dewasa pun takut mengambil air. Bengawan Solo, yang dulu menjadi sumber kehidupan, kini benar-benar menjadi simbol kematian. Beberapa orang tua kembali mengisahkan tragedi lama. Ada kisah tentang perahu wisata yang karam tanpa sebab, cerita prajurit Belanda yang hilang di arus deras, bahkan sampai pada kisah nyata yang masih segar diingatan. Pendaratan darurat pesawat Garuda G421 di Bengawan Solo tahun 2002. Dari 60 penumpang, 1 pramugari tewas. Bagi warga, itu bukan sekadar kecelakaan, tapi bukti bahwa sungai ini memang sering menagih jiwa, dalam wujud apapun. Kabar itu membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba semua orang sadar, kutukan Bengawan Solo tak hanya menimpa desa mereka, tapi sepanjang aliran sungai yang membelah Pulau Jawa. Malam terakhir sebelum Mbah Karno pulang, ia duduk bersama Pak Suyono di tepi balai desa. Suaranya lirih, nyaris hanya terdengar seperti bisikan. "Aku sudah tua. Aku hanya bisa menunda, bukan menghapus kutukan ini. Sungai itu ibarat naga panjang. Kalau satu bagian tenang, bagian lain akan bergolak." Pak Suyono menatapnya dengan wajah suram. "Jadi, kita harus pasrah saja." "Bukan pasrah," jawab Mbah Karno, "tapi berjaga. Jangan pernah lengah. Karena begitu lengah, mereka akan datang menagih lagi." Beberapa hari setelah itu, Niko mulai membaik. Tubuhnya kembali sehat, meski matanya masih sering kosong. Namun setiap kali ia melewati tepi sungai, ia selalu merasa ada yang memperhatikannya. Kadang, bayangan wajah Johan muncul samar di riak air. Dan suatu malam, ketika bulan purnama kembali bulat, Bagas yang sedang berjaga mendengar suara gamelan samar dari arah sungai. Ia segera keluar rumah, menatap ke kejauhan. Di permukaan Bengawan Solo, samar-samar terlihat barisan obor bergerak pelan,
seolah ada prosesi di atas air. Bagas mengucek mata, berpikir itu hanya halusinasi. Tapi suara tawa lirih perempuan terdengar jelas, melayang bersama angin. Suara yang sama dengan yang ia dengar di musola dulu. Ia tercekat. Mereka belum pergi. Sungai Bengawan Solo tetap mengalir, tenang di permukaan, namun menyimpan rahasia yang tak pernah padam di dasarnya. Kutukan itu hidup, bersemayam, dan menunggu giliran korban berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Terus ikuti Jejak Hororit untuk mendapatkan kisah nyata penuh misteri dan inspirasi. Jangan lupa subscribe,